Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada serial pendidikan anak-anak dalam Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnah dari para sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum. Eh, Sebelumnya sudah kita bahas, dan kita masih pada tema itu, yaitu dari manakah kita memulai memberikan pendidikan kepada putra-putri kita di rumah gitu. Ternyata jawabannya adalah dimulai saat seorang laki-laki saat ingin menjadi calon ayah itu, bagaimana ia bisa memilih istri yang agamanya lebih baik gitu ya. Jadi kriteria pertama adalah agamanya. Kemudian setelahnya adalah bagaimana ia calon istrinya ini memiliki keluarga-keluarga juga yang karakternya baik gitu ya, soleh-solehah gitu. Kemudian barulah mungkin setelahnya ada nasabnya bagus, hasabnya karya keluarga itu bagus gitu, memiliki amal soleh, keluarga besarnya memiliki amal soleh yang dikenal oleh masyarakat sekitar. Mungkin barulah setelahnya kecantikan dan seterusnya. Maka teman-teman, kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa ternyata termasuk hak anak pun yang ada pada orang tuanya adalah bisa menghadirkan ibu yang bisa mendidiknya dengan baik, memberikan nama yang baik, dan bisa mengajarkan Al-Qur'anul Karim gitu. Bisa mengajarkan Al-Qur'anul Karim gitu. Dan kemarin sudah kita bahas juga, ternyata yang durhaka bukan hanya anak saja gitu, kepada orang tuanya, itu dosa besar. Tapi ternyata ada juga orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya gitu. Dan di sini kita lanjut tentang beberapa karakter yang disampaikan dalam syariat kita ini, dalam Islam ini, tentang ibu atau istri yang baik gitu. Karena tadi ini dimulai dari mana? Dari tepatnya seorang lelaki memilih istri itu yang kelak akan menjadi pendidik yang baik untuk putra-putrinya. Maka pembahasan kali ini tentang sebagian karakter atau sifat wanita terbaik gitu dalam Islam. Di sini pertama ada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, hendaknya kalian itu memilih wanita gitu, yang cantik. Di sini Umar mengatakan pertama yang cantik gitu. Kemudian mulia, ya, memiliki kemuliaan gitu. Jadi artinya orang-orang memandangnya wanita ini wanita mulia gitu. Karena akhlak-akhlaknya yang baik, adab adabnya yang baik, sikap-sikapnya yang baik, menjaga kehormatannya gitu. Kemudian yang ketiga kata Umar, taat agama gitu. Selain dia cantik, kata Umar, dia orang mulia, dan dia taat agama, kemudian dia selalu menjaga kehormatannya. Artinya tidak mudah berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya gitu, kata Umar. Kemudian dia yang cerdas dalam urusan-urusannya, artinya saat dia melakukan sesuatu itu dengan akalnya gitu, dengan pikirannya gitu. Tidak melakukan hal itu begitu saja tanpa ada tafakur terlebih dahulu, prediksi, analisa, dan seterusnya. Kemudian akhlaknya pun telah banyak diridhoi oleh orang-orang, kata Umar. Dan setelahnya dia yang memiliki ketaatan kepada suami, dan dia yang bisa membantu meringankan beban suami. Itu karakter yang Umar bin Khattab sampaikan kepada kaum laki-laki. Hendaknya memilih calon istri-istri kalian dengan sifat-sifat tadi. Dia cantik, dia juga mulia, dia juga taat agama, dia juga selalu menjaga kehormatannya, dia juga cerdas dalam perkara-perkara yang ia lakukan, dan akhlaknya diridhoi oleh banyak orang. Kemudian dia yang taat kepada ayah, kepada suaminya tentu, karena temanya saat sudah menikah seorang wanita itu, maka orang tua wanita tidak boleh ikut campur dalam permasalahan rumah tangga menantunya gitu. Kemudian pilihlah wanita, kata Umar, yang bisa membantu meringankan beban suami. Di kisah ini Masya Allah ada seorang wanita sahabat mulia, yaitu Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. Jadi Asma ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau menikah dengan sahabat mulia Zubair ibn Al-Awwam gitu. Dan salah satu yang Asma lakukan itu adalah beliaulah yang setiap hari itu membersihkan kendaraan Zubair bin Awwam, kudanya Zubair bin Awwam, untuk dipakai mencari nafkah, untuk dipakai pergi ke usahanya, bekerjanya, untuk dipakai untuk di medan jihad. Itu kebayang Asma bintu Abi Bakar mencuci kuda suaminya, yaitu Zubair bin Awwam. Pertama teman-teman, tadaburnya adalah Asma kedudukannya sangat tinggi karena dia putri Abu Bakar, dan Abu Bakar itu adalah orang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di umat ini. Kebayang, orang nomor satu di umat ini Abu Bakar Siddiq. Putrinya saat menikah dengan Zubair, dia yang menyuci kendaraan Zubair. Kebayang, kalau misalkan kita hari ini melihat ada para istri yang mencucikan
mobil suaminya atau mencucikan motor suaminya, kendaraan suaminya. Subhanallah. Itu yang dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakr. Jadi temanya adalah pilihlah calon istri untuk kaum laki-laki gitu ya. Ia yang bisa membantu meringankan beban suaminya, karena bekerja di luar, cari nafkah di luar, berjihad di luar dan seterusnya. Maka carilah istri yang bisa membantu meringankan beban suami. Gitu kata Umar radhiyallahu anhu. Kemudian lihat Fatimah, putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kedudukannya sebagai putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ahli baitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menghalangi dirinya untuk berkhidmat dengan baik kepada suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena Fatimah dia yang menimba air sendiri, dan dia yang menggiling gandum sendiri, dan dia yang menggotong air sendiri kebutuhan untuk Ali bin Abi Thalib. Dia yang mengurusi putra-putranya Ali bin Abi Thalib, sampai disebutkan tangannya Fatimah itu ada apa ya bahasa ini ya, kapalan atau apa itu menunjukkan pekerja kerasnya Fatimah. Jadi kedudukannya yang tinggi, jabatannya yang tinggi di umat ini, karena dia putri Rasulullah, ahli bait Rasulullah SAW, dan dia adalah penghulunya, pemimpinnya kaum wanita di dunia dan di surga. Tapi tidak menghalanginya untuk berkhidmat seperti itu di rumah itu kepada Ali bin Abi Thalib gitu. Ya subhanallah. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'in rakibna al-ibila salihun nisa'i Quraisy, ahnahu ala waladin fi sighari wa ara'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Rawahu Muslim. Ini juga karakter wanita terbaik. Rasul mengatakan sebaik-baiknya wanita umat Islam itu, sebaik-baiknya wanita rakibna al-ibila, yang mengendarai unta, maksudnya wanita jazirah Arab, wanita bangsa Arab. Ya umumnya, khususnya bangsa Arab, umumnya kaum muslimin, umat Islam. Sebaik-baiknya wanita adalah salihun nisa'i Quraisy, wanita dari kabilah Quraisy yang salihah gitu. Jadi sebaik-baiknya wanita adalah pertama dia yang salihah. Kalau dia ditambah kabilah Quraisy, maka dia akan menjadi wanita terbaik. Nah, artinya apa? Sifat pertama, karakter pertama, istri yang baik itu adalah dia salihah. Gitu. Kenapa istri yang salihah itu? Apa karakternya? Ada dua kata Rasulullah SAW. Ahnahu ala waladin fi sighari, dia yang memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada seluruh anak-anak, baik anak kandungnya atau anak didiknya di sekolah, atau anak-anak yang ada di sekitar rumahnya, atau justru anak sambung dari suaminya gitu. Jika misalnya seorang wanita ini menikah dengan suami yang sudah memiliki keturunan misalnya gitu, memiliki anak-anak, maka wanita terbaik itu adalah wanita yang memiliki kasih sayang yang sangat besar pada semua anak-anak, baik anak sambungnya dari suaminya ini yang mungkin sudah memiliki keturunan gitu, atau anak didiknya gitu, atau anak dari tetangga-tetangganya, dia baik, atau anak dari anak kandungnya sendiri. Jadi sifat terbaik wanita adalah, sifat terbaik istri adalah dia memiliki kasih sayang kepada seluruh anak-anak di usia kecilnya gitu, di usia anak-anaknya gitu. Kemudian yang berikutnya, dia yang paling bisa menjaga perasaan suaminya di harta-harta suaminya. Jadi itu karakternya. Pertama, dia yang pandai bisa menjaga perasaan suaminya. Dia yang tahu kira-kira hal-hal yang bisa membuat suaminya marah itu apa, kemudian ia jauhi. Dan hal-hal yang bisa sekiranya membuat suaminya bahagia, dia lakukan itu. Itu karakter istri terbaik. Dia yang paling bisa menjaga perasaan suaminya, dan khususnya di tema harta suami. Artinya apa? Saat sang istri ingin menggunakan harta suami untuk dia gunakan, dia beri keluarganya, atau dia sedekahkan, kemudian dia berikan anak ini dan anak itu dan seterusnya, anak yatim dan seterusnya, maka tidak boleh ia keluarkan harta suami itu kepada orang lain, siapapun mereka, sampai mendapatkan izin terlebih dahulu dari suaminya. Temanya menjaga perasaan suaminya gitu. Nah kemudian sebenarnya ada kisah panjang tentang Asma bintu Yazid dan Jabir bin Abdullah. Juga nanti kita akan bahas tentang bagi seorang wanita itu yang terbaik di hari itu, apa sih yang harus ia lakukan gitu. Insyaallah mungkin di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.